Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tahun liturgi Gereja Katolik didasarkan pada sejarah keselamatan manusia. Dimulai dengan Minggu Advent yang pertama dan diakhiri dengan pesta apa? Kristus Raja semesta alam yang baru saja kita rayakan minggu kemarin. Advent yang berarti penantian, menanti akan datangnya seorang yang penting yang menjadi tonggak sejarah bagi keselamatan manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, di awal masa Advent ini kita mesti memahami 3 konteks kedatangan. Yang pertama, kedatangan dalam sejarah. Kita menantikan kedatangan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan itu kita selalu rayakan dalam pesta Natal nanti. Kedatangan yang kedua adalah kedatangan dalam rahmat. Kedatangan masa kini, di mana Allah hadir dalam setiap kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi maupun doa-doa pribadi. Dalam perayaan Ekaristi Allah hadir dalam 4 rupa. Apa saja 4 rupa itu? Yang pertama, dalam komunitas beriman yang berkumpul bersama. Yang kedua, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Yang ketiga, dalam imam yang mewakili Kristus yang mempersembahkan misa. Dan yang keempat, dalam roti dan anggur yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Itulah kehadiran Kristus pada masa ini, kedatangan dalam rahmat. Dan yang ketiga adalah kedatangan dalam kemuliaan, di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Harap semua ingat, yang pertama kedatangan batangan dalam sejarah, bukan dalam komunitas. Yang kedua, kedatangan dalam rahmat. Dan yang ketiga, kedatangan dalam kemuliaan. Baru habis 1 menit, dikatakan dengan percaya diri, menjawab aku salah. Dalam masa Advent ini, bacaan suci hari ini mengajak kita sekalian untuk memahami konteks kedatangan ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan akhir zaman, di mana di dalam akhir zaman itu semua orang akan berduyun-duyun ke gunung yang kudus, dan di sana bangsa tidak akan bangkit melawan bangsa yang lain, dan mereka tidak akan berlatih perang. Nabi Yesaya menulis buku ini ketika bangsa Israel mengalami masa kegelapan. Mereka menjadi budak dan diperlakukan dengan tidak adil. Ini menjadi masa yang sulit bagi bangsa Israel. Namun Nabi Yesaya memberikan satu pengharapan, bahwa pengharapan pada akhir zaman nanti mereka akan mengalami perdamaian. Dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus mau memberikan satu jawaban atas pertanyaan yang paling penting. Apa yang mesti kita lakukan selama masa Advent ini? Santo Paulus mengajarkan kepada kita
untuk meninggalkan kehidupan dalam kegelapan dan mempersiapkan kita untuk hidup dalam terang abadi. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Santo Matius mengarahkan kita dan menjadikan kita supaya kita senantiasa memiliki hati yang teguh, hati yang tetap setia pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Matius mau mengatakan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Dalam masa akhir ini, gereja mengajak kita untuk sembari masuk ke dalam hati kita masing-masing. Bertanya dalam hati kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus yang akan hadir pada Natal nanti? Apa yang harus kita lakukan? Meninggalkan kehidupan kegelapan kita dan mengenakan kehidupan terang, di mana Yesus menjadi simbol keutamaan kehidupan Kristiani kita. Kita mesti senantiasa berjaga-jaga dalam berdoa, senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan komunitas kita, supaya melalui sikap rohani kita, melalui sikap cinta kasih yang kita wartakan dalam hidup sehari-hari, kita senantiasa mempersiapkan diri sehingga pada saat hari Tuhan datang, kapan dan di mana, kita senantiasa bersiap sedia. Berjaga-jaga, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Tuhan yang kedua, semua orang tidak tahu kapan akan datang. Namun satu hal yang pasti, bahwa kita mesti berjaga-jaga. Berjaga-jaga karena waktunya akan tiba. Bagaimana kita mampu berjaga-jaga? Setiap kita memiliki doa pribadi masing-masing, atau dalam komunitas kita, kita memiliki doa bersama yang pada puncaknya kita lakukan dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, dalam masa Advent ini, gereja mengajak kita semua untuk meningkatkan amal dan bakti kita melalui doa, melalui aksi Natal kita, melalui aksi lewat tindakan dan amal kita. Oleh karena itu, dengan ini kita semakin dikuatkan untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan melayani Dia dengan sepenuh hati. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjaga-jaga. Seringkali kita lengah dalam berjaga-jaga. Sebagaimana orang Kristen pada masa awal, mereka berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Namun karena Tuhan tidak datang, maka mereka lengah. Mereka meninggalkan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Karena itu, di masa Advent ini kita juga diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga, saya ingat kami baru saja pulang dari Santum, Cina. Dalam perjalanan kami senantiasa berjaga-jaga dan juga dijaga-jaga. Dalam perjalanan ke semua gereja, ada aja orang yang mengikuti dari belakang, lalu mereka mengajukan pertanyaan yang sama. Lalu ada beberapa gereja yang ketika
masuk, Pastor Pram tidak mengatakan bahwa sebaiknya kalian tidak boleh datang karena sedikit bermasalah. Karena itu kedatangan kami di sana juga, mereka juga berjaga-jaga. Berjaga-jaga jangan sampai kami membawa pengaruh yang tidak baik untuk penduduk lokal. Ini adalah bentuk berjaga-jaga. Namun kita juga diajak untuk senantiasa berjaga-jaga. Di masa Advent ini, kiranya kita saling mendekatkan diri pada Tuhan. Kita juga senantiasa dalam doa-doa kita berdoa untuk diri kita, tetapi juga berdoa untuk sesama kita. Teristimewa mereka yang mengalami musibah, bukan saja di Taiwan, tetapi juga di berbagai penjuru dunia. Tapi yang paling penting yang terjadi di Indonesia. Dalam doa kita mengingat mereka, kiranya mereka senantiasa diberikan ketabahan dalam menjalani musibah ini. Dan untuk semua mereka yang telah meninggal dunia, kiranya Allah ampuni segala salah dan dosa mereka.